Hai semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan topik-topik akuntansi. Untuk topik kali ini masih kelanjutan dari akuntansi biaya. Kita akan berfokus membahas terkait dengan biaya. Biaya itu apa ya? Pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan konsep biaya, definisi dari biaya itu dan perbedaannya dengan beban. Sementara yang kedua adalah klasifikasi dari biaya, yaitu pengelompokan biaya. Dan yang terakhir, alasan mengapa sih biaya perlu diklasifikasikan. Konsep biaya, definisi biaya dan perbedaannya dengan beban. Apa ya? Oke, konsep biaya adalah pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Jadi, kalau misalnya nih, contoh, tujuan tertentunya adalah ingin membeli makan siang. Berarti kita akan membeli makanan tersebut dengan melakukan pengorbanan sumber daya berupa uang yang harus kita keluarkan untuk bisa mendapatkan makan siang tersebut. Nah, itu adalah contoh biaya. Kalau dari sisi perusahaan, berarti perusahaan ingin melakukan produksi, ingin menghasilkan barang yang pada akhirnya nanti mampu untuk dijual di pasaran. Berarti langkah yang pertama yang dilakukan adalah membeli bahan baku. Untuk bisa membeli bahan baku, ada pengorbanan sumber dayanya, uang yang dia gunakan untuk bisa membeli bahan baku. Nah, itu adalah biaya. Biaya, ada yang namanya biaya aktual, satu lagi adalah biaya perencanaan. Kalau biaya aktual, biaya yang timbul dari suatu kejadian yang aktual atau yang nyata dan bersifat historis. Sementara biaya yang direncanakan itu adalah biaya yang dianggarkan. Sehingga umumnya antara biaya anggaran dengan biaya aktual itu mengalami perbedaan. Objek biaya adalah segala sesuatu yang kita ingin ukur biayanya. Kalau tadi terkait dengan transaksi harian makan siang, berarti makan siang tersebut adalah objek biayanya karena kita ingin ukur berapa biaya makan siangnya. Kalau untuk transaksi yang terjadi di perusahaan, contohnya adalah ingin produksi sehingga harus membeli bahan baku, berarti bahan baku itu adalah objek biayanya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa membeli bahan baku? Jadi bahan baku menjadi objek biaya. Pemicu biaya adalah suatu variabel bisa berupa level aktivitas atau volume yang mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Contohnya, tadi kita mau makan siang. Makan siangnya satu porsi bakso. Berarti, dalam hal ini pemicu biayanya adalah seporsi bakso. Sementara kalau misalnya bahan baku misalnya diukurnya dengan kilogram. Berarti pemicu biayanya adalah kilogramnya. Itu kalau misalnya kita melihatnya dari sisi volume. Bagaimana kalau misalnya kita lihat dari level aktivitasnya? Kalau untuk level aktivitas, kita akan melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Contohnya, aktivitas yang pertama adalah persiapan bahan baku. Berapa lama yang dibutuhkan untuk persiapan bahan baku? Berarti nanti kita akan melihat aktivitas persiapan bahan baku ini dipicu dengan apa? Oh, dipicu dengan lamanya dalam mempersiapkan bahan baku. Nah, itu kalau kita lihatnya dari sisi level aktivitas. Di sini kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan cost accumulation dan cost assignment atau akumulasi biaya dan penugasan biaya. Ya, penugasan biaya bisa juga diistilahkan pembebanan biaya. Jadi tadi kita sudah belajar terkait dengan objek biaya. Objek biaya tersebut akan kita gabungkan. Misalnya tadi kita ingin membuat sebuah produk. Dari satu produk tersebut ada berbagai macam objek biaya. Kita perlu tahu berapa bahan bakunya. Kita perlu tahu tenaga kerja yang membuatnya. Kita perlu tahu biaya pendukung lainnya. Berarti itu adalah cost objek atau objek-objek biaya yang ada untuk bisa memproduksi suatu produk.
Nanti akan kita akumulasikan untuk bisa mengetahui berapa total biaya yang diperlukan untuk bisa menghasilkan keseluruhan produk. Untuk cost assignment, penugasan biaya atau pembebanan biaya ini adalah kita ingin melihat bagaimana biaya-biaya yang tercipta dibebankan ke satu cost object. Misalnya, ada sekian banyak bahan baku yang ada. Bagaimana biaya bahan baku ini bisa dibebankan ke satu cost object atau satu produk yang dihasilkan. Selanjutnya, apa sih bedanya biaya dengan beban? Kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Biaya itu adalah segala usaha untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu tadi ya, atau sumber daya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan suatu tujuan tertentu. Kalau manfaatnya belum dirasakan, dia tetap menjadi biaya. Tapi kalau manfaatnya sudah dirasakan, berarti dia akan menjadi beban. Sebagai contoh adalah ketika perusahaan membeli bahan baku tadi. Ketika membeli bahan baku dan pada akhirnya bahan baku tersebut disimpan di gudang dan tidak digunakan untuk kegiatan produksi, maka uang yang digunakan untuk membeli bahan baku tersebut hanya akan menjadi biaya. Akan tetapi, jika perusahaan menggunakan bahan baku tersebut untuk kegiatan produksi, berarti sudah dirasakan manfaatnya oleh perusahaan, maka biaya bahan baku tersebut akan berubah menjadi beban. Itu adalah perbedaan antara biaya dan beban. Part selanjutnya, kita akan melihat klasifikasi biaya. Biaya-biaya ini akan kita kelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Yang pertama, menurut produk. Kedua, kita akan melihat menurut volume produksi. Yang ketiga, menurut departemen atau segmen lainnya. Yang keempat, menurut periode akuntansi. Dan yang terakhir, menurut keputusan tindakan atau evaluasi. Menurut produk, biaya dibagi menjadi dua. Bisa diklasifikasikan sebagai biaya manufaktur, bisa juga diklasifikasikan sebagai beban komersial. Biasanya, yang diklasifikasikan ke dalam biaya manufaktur dikatakan sebagai biaya persediaan atau inventoriable cost. Sementara yang dikelompokkan sebagai beban komersial, ini dikatakan sebagai biaya periode atau period cost, atau bisa juga dikatakan sebagai selling and general administrative expense. Untuk biaya manufaktur atau biaya produksi atau biaya persediaan terdiri dari dua, biaya utama, biaya konversi. Sementara kalau untuk beban komersial itu ada beban pemasaran dan juga ada beban administratif. Tadi yang saya sampaikan, selling and general administrative. Untuk keseluruhan biaya-biaya ini, jika kita totalkan, akan menghasilkan total biaya operasi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan prime cost dan apa yang dimaksud dengan conversion cost. Untuk prime cost, itu adalah terdiri dari direct material dan direct labor. Jadi, suatu produk bisa dihasilkan hanya dengan memiliki bahan baku dan tenaga kerja langsungnya. Sementara untuk conversion cost, kita ingin melihat bagaimana suatu bahan baku itu bisa dikonversi bentuknya menjadi barang jadi. Sehingga diperlukan direct labor dan biaya pendukung lainnya alias manufacturing overhead. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa biaya manufaktur atau biaya yang terjadi dalam proses produksi adalah yang pertama, direct material, yang kedua, direct labor, dan yang terakhir, manufacturing overhead. Untuk manufacturing overhead sendiri, itu adalah sekumpulan biaya-biaya tidak langsung yang terjadi dalam kegiatan produksi, yang terdiri dari tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, bahan baku tidak langsung atau indirect material, dan biaya overhead lainnya,
seperti listrik, penggunaan air, dan biaya utilitas lainnya atau biaya-biaya lainnya yang selama masih terkait dengan kegiatan produksi. Berbeda ya dengan yang tadi ketika kita berbicara terkait dengan biaya periode atau beban komersial, itu semua yang terjadi untuk kegiatan penjualan dan general administratif alias yang ada di kantor, di luar dari pabrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya ada yang berdasarkan volume produksi. Untuk volume produksi ada dua di sini, ada biaya variabel, ada biaya tetap. Kalau biaya variabel nilainya akan berubah, jadi total biayanya akan berubah seiring dengan pertambahan output yang terjadi. Jadi kalau misalnya outputnya naik, total biaya juga akan naik, tapi kalau outputnya turun, berarti biayanya pun akan turun, total biayanya. Berbeda dengan biaya per unitnya. Biaya per unitnya tidak mengalami perubahan, jumlahnya konstan. Untuk biaya tetap itu dia tidak mengalami perubahan total biayanya untuk rentang waktu yang relevan. Sementara untuk biaya per unitnya dia akan berubah mengikuti output yang dihasilkan. Semakin banyak output, berarti biaya per unit dari biaya tetap ini akan semakin rendah. Contoh yang paling mudah yang terjadi di sekitar kita, contohnya adalah mau melakukan kegiatan dharma wisata. Ketika melakukan dharma wisata, kita perlu yang namanya bus untuk transportasi, lalu kita perlu makan siang. Misalnya perjalanan tersebut dilakukan langsung pulang pergi dan hanya perlu konsumsi makan siang saja. Makan siang di sini adalah biaya variabel. Jadi, semakin banyaknya peserta yang ikut, maka total biaya makan siang yang harus dikeluarkan oleh panitia akan semakin banyak. Tetapi harga satu box makan siangnya tetap 25.000 misalnya. Jadi tidak ada perubahan biaya per unitnya. Tapi kalau untuk biaya tetap, contohnya adalah sewa busnya. Bus yang disewa adalah dengan kapasitas seat 40 dengan harga sewa 10 juta misalnya. Lalu kemudian ternyata peserta yang ikut hanyalah 30. Berarti bus tersebut belum termanfaatkan secara maksimal di 40 seat, baru terisi 30. Pastinya 10 juta itu hanya akan dibebankan ke 30 orang. Pastinya akan lebih murah kalau bus tersebut terisi pada kapasitas maksimal 40 orang, sehingga si nilai sewa 10 juta tersebut dibagi atau dibebankan ke 40 orang. Nah, rentang relevan di sini adalah kapasitas dari si bus tersebut, yaitu 40. Itu dinamakan rentang relevan. Bagaimana ketika misalnya bus tersebut tidak muat karena jumlah peserta yang mendaftar atau yang ingin ikut kegiatan adalah sebanyak 75 orang. Sehingga mau tidak mau, panitia harus menyewa 2 bus. Yang satu berkapasitas 40, yang satu lagi pun tetap berkapasitas maksimal 40. Hanya saja yang terisi hanya 35 orang. Berarti dalam hal ini, biaya tetap yang dikeluarkan untuk menyewa bus adalah 20 juta, dan 20 juta ini akan dibebankan ke 75 orang. Itulah yang dimaksud dengan biaya tetap. Bagaimana terkait dengan kasus produksi? Berarti kalau kasus produksi, contoh biaya variabelnya adalah biaya beli bahan bakunya. Sementara biaya tetapnya itu adalah sewa pabriknya atau sewa gudangnya, misalnya gudang penyimpanan barangnya. Nanti rentang relevannya kita akan melihat kapasitas dari penyimpanan yang tersedia di gudang tersebut. Oke, selanjutnya ini saya gambarkan contoh dari bentuk kurva-kurva yang ada di
biaya variabel dan biaya tetap. Untuk total biaya variabel yang digambarkan di sini, contohnya adalah pembayaran tagihan untuk tayangan TV berbayar. TV kabel begitu ya. Biasanya, kalau misalnya kita pengen tambah channel, berarti kita akan dikenakan tambahan biaya. Semakin banyak channel berbayar yang kita tambahkan, berarti akan semakin besar total biaya variabel yang harus kita bayarkan. Tapi ketika satu channel hanya dihargai 15.000 saja, berarti biaya variabel per unitnya akan konstan, yaitu senilai 15.000. Untuk biaya tetap, biasanya adalah paket bulanan dari pembayaran TV kabel tersebut di luar dari penambahan channel berbayar. Jadi paket standarnya. Mau berapa jam kalian tonton atau dari paket tersebut kalian manfaatkan semua atau tidak, itu tetap jumlah yang dibayarkan per bulannya akan sama. Sementara untuk biaya fix per unit atau biaya tetap per unitnya akan menurun jika waktu menontonnya semakin banyak. Jadi paket tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ketika paket tersebut dimanfaatkan secara maksimal, maka rata-rata biaya per unitnya akan semakin turun. Biaya variabel dan biaya fix ini bisa tergabung menjadi satu, membaur di dalam biaya semi variabel. Biasanya di dalam komponen biaya semi variabel ini ada biaya fix dan ada biaya variabel. Satu contoh di sini adalah listrik, saya contohkan. Jadi, untuk listrik dia memiliki tarif dasar. Listrik yang meteran khususnya ya. Jadi tarif dasar ini wajib untuk dibayarkan, ada atau tidaknya pemakaian listrik. Lalu kemudian, ketika ada pemakaian listrik, berarti tarif dasar tersebut akan ditambahkan dengan biaya pemakaian per jamnya atau per kilowatt hour-nya. Nah, jadi totalnya itu akan menjadi biaya semi variabel. Untuk klasifikasi biaya selanjutnya adalah menurut departemen atau segmen yang lain. Untuk departemen, biaya diklasifikasi departemen produksi dan departemen jasa atau departemen supporting. Untuk di perusahaan manufaktur khususnya ya. Jadi ada departemen yang khusus mengurusi kegiatan produksi saja. Berarti ini terkait dengan inventoriable cost atau biaya manufaktur. Sementara supporting departemen atau departemen jasanya di sini adalah yang masuk ke dalam biaya period atau selling and general administrative expense. Kalau yang terkait dengan segmen lain, biasanya adalah terkait dengan biaya bersama, common cost, atau biaya gabungan, joint cost. Untuk common cost, atau biaya bersama, itu berarti adanya pemanfaatan fasilitas dari seluruh segmen atau dari beberapa segmen gitu ya. Jadi ada misalnya segmen food and segmen drink diproduksi di dalam satu pabrik yang sama. Nah, jadi ada pemanfaatan fasilitas bersama dalam hal ini adalah pabrik, itu yang dikatakan sebagai common cost. Sementara kalau biaya gabungan atau joint cost, ada pemrosesan yang dilakukan bersama. Jadi, ada kemiripan bahan baku yang dia punya, di mana bahan baku tersebut akan diproses, dan nanti ujung-ujungnya pemrosesan bersama itulah yang dikatakan sebagai joint cost. Contohnya, misalnya ingin membuat roti, di mana roti itu nanti akan memiliki aneka rasa, roti coklat, roti stroberi. Nah, ketika pengolahan roti itu sebelum masuk ke filling atau pengisian rasa, berarti ada pemrosesan bersama dalam pembuatan roti. Itu yang dikatakan sebagai biaya gabungan atau joint cost. Selanjutnya, klasifikasi biaya menurut periode akuntansi. Ada yang dikatakan sebagai capital expenditure, ada yang dikatakan sebagai revenue expenditure. Untuk capital expenditure, biaya-biaya tersebut akan memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi sehingga pengakuannya diakui sebagai aset. Sementara kalau untuk belanja pendapatan atau revenue expenditure, manfaatnya langsung diakui di periode itu sehingga dilaporkan sebagai beban. Contoh, membeli mesin untuk kegiatan produksi.
Karena mesin tersebut bisa digunakan untuk beberapa periode akuntansi, maka mesin ini akan diakui sebagai aset. Belanja itu diklasifikasikan sebagai capital expenditure. Akan tetapi, ketika dilakukan perawatan atau maintenance atau penyusutan atas mesin tersebut, maka karena perawatan dan mesin tersebut langsung dirasakan manfaatnya di periode itu juga, dilaporkanlah biaya perawatan dan biaya penyusutan itu sebagai beban. Selanjutnya, yang terakhir, klasifikasi biaya menurut keputusan, tindakan, dan evaluasi. Yang pertama adalah biaya diferensial yang biasa dikatakan juga sebagai biaya marginal atau biaya incremental. Jadi ini adalah biaya yang relevan untuk suatu pilihan di antara banyak alternatif lain. Maksudnya gimana sih? Ada perbedaan biaya antara alternatif satu dengan alternatif lainnya. Contoh, bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Mereka berpikir apakah bahan baku ini lebih baik diproduksi sendiri atau membeli dari supplier. Ketika bahan baku tersebut ingin diolah sendiri oleh perusahaan, dengan langsung saja beli dari supplier, pasti akan terjadi perbedaan biaya. Inilah yang dikatakan biaya diferensial atau biaya marginal atau biaya incremental. Biaya oportunitas adalah pendapatan atau manfaat yang hilang karena alternatif tertentu yang diambil. Misalnya, yang dipilih tadi adalah kita memilih untuk langsung membeli bahan baku dari supplier lain. Berarti, dia oportunitas yang hilang adalah kontrol kendali kualitas yang bisa dilakukan mandiri oleh perusahaan. Sehingga bahan baku yang dimiliki kalau perusahaan memproduksi sendiri akan berpotensi lebih berkualitas. Biaya tertanam atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Contohnya, memilih antara bahan baku yang dibeli langsung dari supplier dengan yang diproduksi, tapi pabriknya tetap sudah kita miliki dari zaman dulu. Karena pabrik memang tetap ada untuk memproses si bahan baku ini menjadi barang jadi. Nah, pabrik berarti tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan ini karena itu memang sudah terjadi di masa lalu. Mau perusahaan mengambil langsung bahan baku dari supplier atau memproduksi sendiri, pabrik tersebut tetap ada dan tetap menjadi milik perusahaan. Sekian terkait dengan video kali ini. Terkait dengan video alasan mengapa kita perlu untuk mengklasifikasikan biaya, akan dibahas dan akan berhubungan dengan video selanjutnya. Silahkan disimak di sana ya. Semoga materi ini bermanfaat.